tiba-tiba ada yang ngirim lo dokumen. Gue inget waktu itu pagi-pagi gue ke kantor ya. Kantor Tempo masih di Proklamasi. Gue datang tiba-tiba sudah ada tuh di meja gue tertuju untuk gue gitu ya. Pas gue buka ternyata itu dokumen-dokumen mengenai kasusnya Bank Senturi. Terus yang ngirim nggak ketahuan siapa? Anonim. Satpam juga nggak tahu tuh siapa yang ngirim. Nggak tahu. Dan kita juga tahu kan sekarang ini kan industri buzzer tuh kan menjadi sebuah ini sendiri. Wah, ya. Ada istilahnya ternak buzzer. Ternak buzzer. Wow. Dan kadang-kadang urusannya begini, si A nih gitu ya, hari ini di hire sama si X. Ya udah, dia menghajar si B begini. Kontrak habis, dia di hire sebaliknya. Dia hajar balik. Dan terjadi rame di social media dan kelihatannya benar. Sebagai user kita ngeliat kayaknya ini benar nih. Tapi kita punya persepsi sebagai publik, kalau berita itu belum di pick up sama konvensional media, Kompas, Tempo dan teman-teman yang lainnya, kayaknya nih berita masih bohong. Beritanya belum legit lah gitu. Desas-desus. Masih dianggap statusnya itu desas-desus. Bagaimana tanggapan bro mengenai fenomena ini gitu? Yang juga dilakukan adalah misalnya nitip kamera dalam bentuk bolpen nih. Nyorot gini gitu ya. Tapi kan kemudian juga gambar kita lihat kualitasnya gimana, bagus apa enggak, cukup meyakinkan atau enggak, gini. Dan kita juga kan perlu melindungi si narasumber ini. Betul. Jangan sampai lalu kemudian dia teridentifikasi dan kemudian 1-2 hari kemudian digebukin. mati. Digebukin. Kebetulan tadi malam baru keluar ya reportnya dari Reporters Without Borders ya, yang berbasis di Prancis, dan indeks kebebasan pers di Indonesia itu turun. Oke, selamat datang Om Bro semua. Kembali lagi kita di diskusi Taman Belakang IKPL. Hari ini gue Koko Dilon PL98 didampingi oleh Christian Bule Sugiono. Halo, 99 PL99 di sini. Iya. Udah gak asing lagi lah ya kalau Bro Bule ini ya. Dan kita Bro Bule hari ini kedatangan tamu yang spesial banget ya. Yes. Kebetulan tematik juga di Hari Kebebasan Pers Dunia. Ya, kebetulan hari ini ya. Pas banget. 3 Mei ya, itu udah datang. Nah, kita kenalin dulu Bro Ignatius Haryanto, biasa dipanggil Kumkum. Halo. PL97. Bukan. 87. Kayak lu dong, diskonnya ya. Dapat diskon. Dan juga Bro Yandri Arfian ya, PL95. Halo. Kebetulan redaktur eksekutif Tempo, dan kalau Bro Kumkum ini banyak sebenarnya. Dia ombudsman di Kompas. Dosen juga ya di Universitas Multimedia dan juga memang ya pegiat kebebasan pers ya, aktivis. Dulu pernah di Tempo juga. Wah. 2003. Iya. Nah, ini menarik banget ya. Kenapa? Karena terus terang aja kalau alumni PL tuh nggak banyak gitu yang jadi wartawan. Nah, mungkin kita mulai dari situ gitu ya. Oke. Nih gimana nih? Mungkin Bro Kumkum dulu nih. Apa sih yang membuat lo terpanggil gitu? Guys, terpanggil untuk mendapatkan hidayah. Untuk berkecimpung di dunia pers. Dan waktu itu kan ya jelas dunia jurnalistik tuh ya basically ya medianya tuh cetak atau ya paling TV gitu. Tapi sekarang lo memilih untuk masuk bergabung jadi jurnalis, itu apa ya yang membuat lo tertarik ya? Ceritanya berawal dari sekolahan kita juga. Jadi dulu waktu gua kelas 3 itu kan ada tradisi di mana alumni PL itu datang, alumni PL dan Tarki sih, ya dulu datang ke sekolah untuk cerita tentang dunia kampus. Misalnya di UI itu ada jurusan apa aja, begini gitu ya. Nah, lalu kemudian datanglah seorang senior kita tuh Tagor Siagian tuh PL 83, datang ke kampus, dia dari Visip UI, nah, terus kemudian dia bawa ada koran kampus gitu ya. Terus dia ceritalah di Visip UI itu ada jurusannya ini. Salah satunya ada komunikasi. Terus dia bilang, nah ini salah satu produknya ini adalah koran kampus ini gitu. Nah, gue pinjem nih, gue lihat gini. Wah, kayaknya asik juga ya. Jalan-jalan, ketemu orang, wawancara, tulisan dibaca orang, kayaknya menarik nih. Gue kayaknya mau masuk ke sini nih. Ya, akhirnya singkat cerita, akhirnya gue masuk ke sana, masuk ke situ, terus kemudian ya akhirnya lulus, dan kemudian ya dari situlah gue pikir bahwa dunia jurnalistik itu menarik buat gue. Ya dinamis gitu ya. Dinamis, ketemu orang, tulisan kita dibaca, artinya kita dihargain begitu ya. Dan
pengalaman banyak lah kayak begitu. Nah itu yang lalu kemudian akhirnya dari situ gue masuk ke dunia jurnalistik. Awalnya dulu di majalah Forum Keadilan. Wow, Forum Keadilan ya? Iya, 94, 97, terus 97, 98 tuh majalah DR. Detektif Romantika. Detektif Romantika pada waktu itu. Nah itu, terus udah gitu, akhir 98 gue sempat sekolah ke Singapura 2 tahun. Nah sehabis pulang dari Singapura gue kemudian gabung sama majalah Tempo. Sampai tahun 2003. Nah kemudian akhirnya gue lebih ngurusin ke lembaga riset gitu ya, lembaga riset, training dan lain-lain. Nah, terus kemudian baru mulai jadi dosen ngajar tuh 2007 sampai sekarang gitu. Ndri, kalau lo kayaknya agak beda nih pengalaman. Kalau Bro kan lo jadi bener FISIP UI ya. Oke. Kayaknya kalau Yandri agak lebih berliku nih. Gimana Ndri? Gimana? Kalau cerita lu gimana Ndri? Ya, lu kan udah tahu jawabannya. Iya, gue udah tahu coba kan. Dia teman kos gue dulu. Jadi ya gue dari ITB ya. Di ITB jurusan jurnalistik ya Ndri ya? Di ITB jurusannya jurnalistik. Enggak, bukan. Ya dulu sih nggak kebayang ketika di PL ya, gue bakal jadi jurnalis ya. Karena waktu itu salah satu misi gue lulus PL itu adalah setelah lulus PL, inget omongannya almarhum Bruder Honoratus. Bruder Honor ya. Bruder Honor bilang, kamu gak akan bisa masuk ke ITB kalau nilai fisika kamu segini terus gitu kan. Nah, akhirnya gue masuk ITB waktu itu kan. Masuk ITB teknik fisika, pokoknya singkat kata gue di ITB, gue di jurusan teknik fisika. Nah sekali waktu ini ada kesangkutnya sama anak PL juga. Sering main ke rumahnya Jempol PL 95. Abangnya si Jagger 92. Aktif di pers kampus di ITB, namanya Tablet Boulevard. Sekali waktu gue lihat mereka rapat malam gitu kan, wah kelihatannya keren banget nih diskusinya segala macam. Dan masa-masa itu ketika mulai ada reformasi 98 juga. Jadi ada momentumnya. Gue tertarik, makanya setelah itu gue tertarik masuk situ di pers kampus itu. Ya tertarik dengan diskusinya, tertarik dengan banyak orang, tertarik interaksinya dan seterusnya. Lalu sepertinya sih setelah tahun kedua atau tahun ketiga gue di ITB, gue sepertinya udah memutuskan gue memutuskan bahwa gue akan berkarir sebagai jurnalis gitu ya. Tetap gue menyelesaikan sekolah gue di ITB, lulus dengan nilai yang cukup baik. Cukup lulus lah. Tidak cukup lulus, cukup baik. Menurut gue sih cukup baik ya waktu itu ya. Setidaknya IP gue masih di atas 3 lah waktu itu. Dua semester tuh. Oh enggak dong. 8 semester. Karena gue inget setelah gue sidang kolokium naik VW dia pulang. Gue pakai jas, inget gak lo? Iya. Dia nganterin gue pulang ke kosan. Gue pakai jas, dia nganterin gue. Pakai VW merahnya dia, gue inget. Nah, nggak lama kemudian gue hanya berpikir dua waktu itu setelah gue lulus dari ITB. Gue apply ke Kompas atau gue ke Tempo. Dilalah Tempo yang buka duluan. Ya udah gue apply ke Tempo dan gue setelah itu ya berkarir di Tempo sampai sekarang. Ya mungkin seperti itu. Kenapa gue melenceng dari teknik fisika ke jurnalisme gitu. Gue boleh nambahin dikit gak? Gini, jadi waktu di kampus itu gue kebetulan juga ya tahun keempat lah ya di kampus. Terus gitu gue sama beberapa kawan, termasuk ada anak PL juga, Brian, angkatan gue. Terus kemudian dengan beberapa kawan kita bikin tabloid di kampus, dan waktu itu memang kebetulan kampus itu udah lama nggak punya terbitan gitu ya. Nah terus kemudian kita bikin namanya itu tabloid Go Visip Go, disingkat Gosip. Gitu. Disingkat Gosip. Nah udah kita sempat terbit sampai 10 tahun ya, ada 10 pemret yang mimpin. Tiap tahun kita gantian seperti itu. Nah itu juga yang mendorong kemudian akhirnya ya udahlah, emang ini dunia yang gue pilih kayaknya yang ini nih. Ya, dan kemudian beberapa anak-anak yang dari Gosip itu pun juga menariknya. Terus kemudian beberapa banyak yang jadi jurnalis juga gitu. Nah itu menarik ya, misalnya kayak jurnalis-jurnalis yang senior, yang legend gitu ya, misalnya kayak Gunawan Muhammad segala macam juga memang memulai interest dan minat di jurnalisme itu dari masa-masa kuliah gitu kayak Bro Bule. Kalau gue sebenarnya juga suka nulis ya. Gue pernah magang tapi gue lebih ke musik gitu ya, jurnalisme musik dan segala macam yang pop culture yang gitu-gitu ya. Kalau gue ya nggak tahu ya. Gue senang menceritakan pengalaman sih. Kalau misalnya mungkin kalau yang lain kan bercerita mengenai apa yang interest public gitu yang harus disampaikan. Kalau gue senang menceritakan apa yang gue lakukan dan apa yang gue lihat dan publik supaya
tahu juga gitu. Ya begitulah, kita beda lah. Gue suka nulis juga, cuman mungkin gue yang lebih ringan-ringan. Kalau bapak-bapak di sini nih kelas berat nih. Tapi gini loh, kadang-kadang kayak culture itu kan ada lensa ya, lensa untuk melihat ya kondisi masyarakat saat itu seperti itu. Anyway, tapi gimana lah? Ini kayaknya menarik banget ya. Ya sebenarnya gini, gue pengen tahu ya, dalam rangka juga gitu ya, hari ini adalah hari kebebasan pers nasional ya, atau dunia internasional. Nah, mungkin dari Bro, kebebasan pers di Indonesia saat ini tuh levelnya seperti apa? Waduh, langsung aja kita pengen tahu. Katanya nulisnya ringan-ringan, ini berat banget. Soalnya nanti gue bakal curhat nih. Gue kadang jadi objek berita juga yang tidak berimbang. Makanya gue pengen. Duluan nih. Iya. Mau gue duluan. Silakan. Boleh. Gimana? Andri. Kalau gue melihatnya, kebetulan tadi malam baru keluar ya reportnya dari Reporters Without Borders ya, yang berbasis di Prancis, dan indeks kebebasan pers di Indonesia itu turun. Saat ini turun. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tahun lalu itu posisi Indonesia berada di peringkat 111 dari 180 negara. Oke. Tahun ini turun menjadi 127 dari 180 negara. Indeksnya pun turun kurang lebih sekitar 7 poin. Dari sekitar 51,5 sekarang sekitar 44. Kalau kita melihat reportnya si Reporters Without Borders itu, ada 5 aspek memang di situ yang dilihat. Politik, ekonomi, social cultural, legal framework, dan terakhir itu adalah mengenai safety. Nah, kalau dari gua sebagai seorang jurnalis melihat memang kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini semakin menurun. Ancaman terutama itu banyak sekali terjadi. Gak usah jauh-jauh deh. Lihat aja laporan Aliansi Jurnalis Independen. Sampai bulan Maret aja, dari Januari sampai bulan Maret itu ada sekitar 25 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tahun lalu itu ada sekitar 73 dalam setahun total. Oke. Nah, siapa sih pelakunya gitu ya? Lagi-lagi ini ada datanya memang. Oke. Mayoritas pelaku kekerasan terhadap jurnalis itu didominasi oleh 3. Satu polisi, kedua tentara, ketiga adalah ormas, organisasi masyarakat. Itu alat semuanya ya. Iya, jadi itu berdasarkan laporannya Aliansi Jurnalis Independen tahun lalu. Tahun ini sekitar 25 dan sepertinya akan naik terus. Seperti itu. Jadi mungkin ya kurang lebih seperti itulah kondisinya, Bro. Oke. Terus lu gimana, Bro? Lu memandangnya? Sama. Kalau angka-angka tadi udah disebut sama Yandri ya. Nah, tapi kalau gue mungkin lebih lihat ke arah kualitatif lah gitu ya. Kita nggak bisa tutup mata bahwa pemerintahan yang sekarang pasti berbeda dengan pemerintahan yang lain gitu ya. Dimana sekarang pemimpinnya itu adalah seorang militer, kita tahu juga reputasi dan lain-lain seperti itu. Tetapi buat gua yang penting juga itu adalah bagaimana perlakuan yang dilakukan terhadap media oleh pemerintahan sekarang. Saya kira pemerintahan sekarang ini akan cenderung lebih ke arah tertutup, tidak transparan begitu ya. Dan saya kira juga tadi intimidasi terhadap jurnalis itu kan banyak. Yang gak disebut sama Yandri yang kejadian sama Tempo sendiri, misalnya kepala babi gitu kan. Waduh. Nah itu kan artinya bahwa ada orang yang ingin menyampaikan sesuatu kebenaran tapi diintimidasi, dihalang-halangi seperti itu, ditakut-takuti seperti itu. Dan saya juga merasa bahwa ke depan situasinya mungkin akan lebih berat begitu ya. Tapi tentu saja saya kira yang penting itu begini. Kita udah pernah mengalami yang namanya reformasi tahun 98. Dan pers itu salah satu yang paling merasakan kebebasannya lah ya dengan situasi reformasi. Nah, jadi ketika ada orang yang hendak mengembalikan ke masa kegelapan kayak begitu, nah ini pastinya banyak yang bereaksi, banyak yang mencoba untuk melakukan perlawanan seperti itu ya. Jadi gue pikir sih memang ya dunia pers harus bersiap ya dengan kondisi-kondisi yang tidak buruk, yang buruk ini gitu. Dan ke depan kita lihat juga ya, kita lihat dalam seminggu ini kan banyak sekali berseliweran berita-berita terkait dengan PHK dari sejumlah media dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah, jadi dari sisi ekonomi kita punya masalah gitu ya, terus kemudian dari sisi juga misalnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain ini juga ada halangan begitu.
Ini menarik lo menarik apa balik ke titik reformasi 1998 ya. Dan memang mungkin sebelumnya itu kan kita pernah tahu ada kasus di mana Tempo sempat dibredel. Mungkin apa nggak tahu Detektif Romantika waktu itu bukan dibredel ya, tapi emang tutup sendiri tuh gimana ya? Dari tutup sendiri. Jadi begini, Detektif Romantika itu kan memang sempat menjadi sekoci teman-teman Tempo pada saat dibredel gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian 98 ketika kemudian reformasi terjadi, Oktober 98 Tempo terbit kembali. Tempo terbit kembali, tetapi kemudian Detektif Romantika ada banyak teman yang merasa nggak pengen bergabung nih sama Tempo gitu ya. Nah terus kemudian mereka berjalan, tetapi rupanya mungkin ya secara ekonomi belum nggak banyak yang mensupport mereka. Terus kemudian akhirnya mereka nyungsep. Dan sama waktu gue juga inget ketika Tempo di Brebel juga sempat muncul Gatra, terus akhirnya ya Gatra sekarang ketika Tempo dan itu kenapa itu lo anggap suatu hal yang relevan gitu ya, ketika dulu Tempo di Bredel, terus reformasi dan seterusnya, lalu sekarang ada indikator-indikator yang menunjukkan situ, ini kita sejarah berulang apa gitu? Gue sedikit ngomong dari sisi pribadi lah ya. Okay. Jadi lucunya itu menjelang Tempo di Bredel itu kan gue baru lulus dari kampus, terus kemudian gue nyari kerjaan lah gitu ya. Yang gue incer, gue pengen masuk di Tempo tentunya pada waktu itu gitu ya, Tempo. Terus kemudian muncullah ada lamaran lowongan untuk di majalah Forum dan kemudian ada majalah Tempo. Gue kirim lamaran kedua tempat itu gitu kan. Udah, yang manggil pertama Forum. Wah, gue lagi nunggu nih Tempo nih kira-kira gue dipanggil apa enggak gitu ya. Di Bredel. Waduh, ya udahlah, gue akhirnya di Tempo aja nih, di Forum aja nih, di Forum. Udah, kita jalan segala begini-begini. Yang lucu adalah ketika saat gue diwawancara sama beberapa bos di majalah Forum pada waktu itu, ada satu pertanyaan yang agak menjebak. Mereka nanya begini, kalau nanti majalah Tempo terbit lagi, kamu akan tetap di Forum atau kamu akan pindah ke Tempo? Wah, dijebak nih. Dan kalau gue jawab di Forum nih, pasti gue harus cari-cari alasannya kan, pasti mereka akan tanya gitu. Waduh, gue orangnya bukan orang yang suka menjilat nih, gue harus ngomong apa ya? Oh, ketemu. Oh enggak Pak, saya akan tetap di Forum. Oh kenapa? Mereka antusias banget gitu. Sederhana Pak, rumah saya lebih dekat dari Forum. Alasannya simpel. Dan gue nggak harus menjilat. Gue nggak harus menjilat. Nah itu pentingnya. Nah kalau lu sendiri kan, lu mungkin waktu Tempo di Bredel, lu juga mungkin masih SMA ya waktu itu ya. Iya SMA. Tapi bagaimana perjalanan lu dari pengalaman pribadi lo dari Tempo di Bredel? Kan itu monumental banget kayaknya ya. Salah satu inflection point lah dalam sejarah Indonesia, mungkin pemberedelan Tempo, lalu reformasi, lalu Tempo terbit lagi. Kalau lu gimana ngeliatnya? Iya, kalau gue sebenarnya persinggungan awal gue dengan Tempo itu sekitar tahun 86. Jadi gue pertama kali melihat Tempo ketika gue pulang, ada di mobil bokap gitu ya. Dia bawa majalah Tempo, cover story-nya adalah waktu itu Ferdinand Marcos, bro. Oh iya. People Power di Filipina. Baca, gue lihat kan, gue masih SD waktu itu. Jadi itu persinggungan awal gue dengan majalah Tempo ya. Meskipun memang di rumah lebih banyak baca Kompas ketimbang Tempo. Tapi ya ketika SMA itu ya mencermati juga apa yang terjadi ya dengan Tempo. Dan ternyata setelah itu Tempo terbit kembali, dan gue waktu itu sudah aktif di pers kampus yang juga Koko Dilon ini juga anggota dari tim redaksinya waktu itu di ITB. Ya sudah akhirnya dan rasanya Tempo menjadi salah satu barometer waktu itu di kampus ya. Kita sering banget membahas tulisan-tulisan Tempo di kampus. Banyak sekali informasi yang kita dapat dan kita pelajari dari sana, terutama juga teknik jurnalistiknya. Nah dari situlah gue akhirnya memutuskan untuk bergabung di Tempo setelah gue lulus kuliah ya dari ITB. Catatan pinggirnya Gunawan Muhammad juga itu inspirasi banget ya buat yang suka nulis gimana. Gue selalu pengen tahu gitu ya. Gue sangat-sangat tertarik juga dengan dunia jurnalistik. Gue suka baca berita gitu. Seperti yang tadi kita bahas juga gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya ada sebuah berita investigatif gitu ya, itu kan pasti ada narasumber. Narasumbernya entah itu whistleblower atau bukan gosip lah, bisik-bisik atau apa gitu. Nah, ketika ada narasumber,
dia whistleblowing sebuah isu. Sebuah isu yang pada saat dia ngasih tahu nih isunya nih kita nggak tahu nih benar atau enggak gitu ya. Kemudian ada jurnalis yang melakukan investigasi dan kemudian beritanya muncul dan kemudian jadi rame. Nah jadi rame, kemudian semua orang satu dunia yang baca berita itu kan ini tahu dari mana gitu ya. Contoh gue kadang ini beneran gak nih atau cuman dibikin-bikin supaya panas. Tapi gue yakin pasti ini ada integritasnya sehingga ya beneran. Sejauh apa pertanyaannya? Sejauh apa si narasumber ini itu dilindungi? Misalnya beritanya sampai masuk pengadilan dan lain sebagainya, kemudian pengadilan bilang, lu tahu ini dari mana? Jangan-jangan lu ngarang. Kemudian si jurnalis kan dalam tanda kutip harus membela diri dong supaya nggak dipikir lu yang bikin gosip ngaco. Ada narasumber gua, sedangkan narasumbernya harusnya dilindungi atau enggak? Gimana itu sebenarnya aturannya? Jadi dari awal mula informasi itu diterima sampai proses produksi atau publishing itu panjang prosesnya. Tentu saja seorang jurnalis ya harus bisa memverifikasi apakah informasi yang disampaikan oleh narasumber yang tidak mau disebut namanya itu sebagai anonymous source itu benar atau enggak. Makanya biasanya seorang jurnalis wajib untuk memverifikasi minimal dari 2, 3, atau 4 narasumber lainnya. Ini cover both sides, bukan ya? Beda ya? Ini belum sampai ke cover both sides. Ini baru tahap awal untuk memverifikasi apakah informasi awal yang disampaikan oleh si narasumber itu betul atau enggak. Jadi masih tahap awal banget nih. Kan bisa aja dia bisa bluffing ya. Gue punya info gini. Nah tapi tugas seorang jurnalis adalah memverifikasi dari narasumber lainnya. Apalagi kalau memang ada tuduhan serius yang disampaikan oleh si narasumber tadi. Jadi proses verifikasi di awal itu penting banget. Setelah verifikasi di awal, setelah itu baru bergeraklah mengumpulkan informasi-informasi lain yang bisa dibunyikan secara on the record. Dan juga yang perlu dicari adalah hard evidence-nya. Nah, kalau kami misalkan gue biasanya sama teman-teman di kantor itu selalu bilang selain kita mendapatkan informasi tidak hanya dari satu narasumber, tapi juga ada bukti-bukti keras lainnya yang sifatnya hard evidence. Biasanya kasus-kasus korupsi itu kita bisa bongkar karena kita punya hard evidence-nya seperti itu. Sorry, hard evidence tuh misalnya dokumen. Terutama dokumen. Rekaman suara, yang begitu. Iya, terutama dokumen. Ya. Satu contoh misalkan ketika Tempo waktu itu bikin soal rekening gendut polisi. Ya tadi lu bilang kan harus melindungi narasumber. Ya jadi benar-benar kita dapat dokumen-dokumennya gitu ya. Lalu tadi juga gue sempat singgung kan sebelum kita masuk ke ruangan ini, dalam kasus Bank Senturi gue juga pernah misalkan sekali waktu entah dari siapa awalnya, lalu tiba-tiba dapat segepok dokumen mengenai kasus Bank Senturi gitu ya. Gimana? Jadi ada tiba-tiba ada yang ngirim lo dokumen. Iya, jadi gue inget waktu itu pagi-pagi gue ke kantor ya. Kantor Tempo masih di Proklamasi. Gue datang tiba-tiba sudah ada tuh di meja gue tertuju untuk gue gitu ya. Pas gue buka ternyata itu dokumen-dokumen mengenai kasusnya Bank Senturi. Terus yang ngirim nggak ketahuan siapa? Anonim. Satpam juga nggak tahu tuh siapa yang ngirim. Nggak tahu. Waktu itu belum ada GoSend, belum ada apa belum ada. Ojek online yang kirim barang gitu. Mungkin kalau yang lagi ngirim lagi denger coba ngaku. Atau boleh juga kirim ke gua. Kalau punya info gitu ya, ya bolehlah share. Kasih bocoran lah gitu ya. Terus. Ya udah seperti itu. Dari balik ke pertanyaannya Bro Christian, apakah memang kita wajib melindungi sumber anonim? Ya, tadi kan ada banyak di tahap awal banyak prosesnya ya, ada verifikasi dan seterusnya sampai nanti ada tahap konfirmasi atau yang sifatnya nanti yang lu bilang itu cover both side dan seterusnya sebelum kita naik cetak. Nah, ketika nanti setelah itu dipublish lalu ada persoalan hukum, ketika nanti misalkan penegak hukum minta kita membuka siapa narasumbernya, seorang jurnalis itu berhak untuk tidak membuka, tidak membuka narasumbernya. Emang apa hak lo gitu sebagai jurnalis? Emang undang-undang apa yang melindungi lo terhadap itu? Nah, nanti Bro Kumkum bisa menjelaskan lebih detail ya, sebagai juga akademikus gitu ya. Tapi memang itu diatur di kode etik jurnalistik.
Jadi ada ya kode jurnalistik tuh ada ya. Jadi memang seorang jurnalis boleh mengatakan tidak kepada pengadilan atau penegak hukum kalau lu dapat data atau lu dapat informasi ini dari siapa. Iya. Gitu. Oke. Iya. Terus gimana? Biasanya kalau memang nanti akan masuk ke persoalan hukum, biasanya kita akan minta atau endorse mereka untuk ke Dewan Pers dulu. Segala urusan dispute yang berhubungan dengan pers itu diselesaikan di Dewan Pers, tidak karena hukum pidana, kecuali memang si jurnalis tersebut melakukan tindak pidana gitu kan. Tapi yang berhubungan dengan pemberitaan dan seterusnya itu harus lewat ke Dewan Pers. Itu amanat undang-undang pers ya, undang-undang nomor 40 tahun 99. Oke. Nah, jadi ya seperti itu kondisinya, bro. Ya. Jurnalis itu punya hak tolak ya untuk melindungi narasumber. Nah, hak tolak. Ya. Oke. Tapi penggunaan sumber anonim pun sangat ketat. Nggak bisa sembarangan kita serta-merta menggunakan privilege itu kita menulis bahwa sumbernya anonim gitu, nggak bisa. Okay. Makanya kita juga harus verifikasi tadi kan, verifikasinya berlapis-lapis, dan kita juga tahu kebenaran dari informasi tersebut. Nah jadi memang nggak bisa misalkan intinya gini deh. Kalau di tempat gua kerja itu nggak bisa dibilang bahwa satu narasumber adalah seorang sumber gitu. Ya. Nah, kita harus mencari narasumber lainnya. Gitu. Satu narsum itu bukan narsum, narsum. Satu saksi bukan saksi gitu. Betul. Ya kira-kira ya kalau. Sebelum gue pivot ke Bro Kumkum ini, dan juga mungkin lu bisa tambah perspektif lu sebagai dosen yang kurang lebih ya mahasiswa lu akan mencetak mereka sebagai jurnalis masa depan tuh gimana, Bro? Gini. Nambahin sedikit terkait dengan soal hak tolak itu. Kenapa ada hak tolak dari jurnalis? Ya. Sekarang gini, jurnalis adalah sebuah profesi yang terkait dengan masalah informasi dan di dalamnya juga ada unsur trust, ya, kepercayaan. Jadi orang narasumber udah mau ngomong sama lu, apalagi untuk hal-hal yang cukup sensitif, yang cukup berbahaya dan lain-lain seperti itu. Artinya si orang ini udah percaya sama wartawan, gitu. Nah, kepercayaan ini nggak boleh dicederai lah katakan. Artinya tadi misalnya ketika didesak oleh polisi atau aparat penegak hukum untuk menyebutkan siapa narasumber lo, saya punya sebagai orang yang punya profesi jurnalistik, saya bisa melindungi melindungi narasumber saya. Kalau saya melanggar itu, ke depan nggak ada orang lagi yang mau ngomong sama saya. Ya, integritasnya hancur. Integritasnya hancur. Bahkan ada satu kasus yang di Amerika ya, wartawan New York Times pada waktu itu nggak jauh dari ketika penemuan ada dokumen tentang senjata pemusnah massal begitu ya. Nah, wartawan New York Times ngeluarin berita itu dan kemudian pengadilan sempat nanya gitu. Siapa narasumber lu? Dia nggak mau nyebut. Dan bahkan si jurnalis ini merelakan dirinya dia kena hukuman dari pengadilan. Lu kena hukuman penjara. Seperti itu. Nah, itu resiko yang dia terima. Tapi integritas dia sebagai jurnalis tetap ada. Gue orang yang bisa dipercaya nih. Sorry. Jadi bahkan ketika diminta oleh mahkamah dan tidak menyebutkan, itu bukan dianggap sebagai obstruction of justice ya, bukan sebagai perintangan keadilan ya. Oke, terus gimana? Nah, itu juga memang konteksnya kan pada waktu itu kan ya Amerika yang lagi gencar urusan terorisme dan lain-lain gitu ya. Jadi ada bias kesananya gitu ya. Oke. Nah, terus tadi lu nanya terkait menyiapkan. Ya, lu kan sekarang dosen kan? Gue sekarang dosen. Sehari-hari kan dosen. Nah, itu gimana lu mencetak kader-kader jurnalisme masuk? Wah, itu kan. Ya, intinya lah gini ya. Gue mencoba untuk mencoba realistis dengan teman-teman dengan anak-anak yang sekarang jadi mahasiswa jurnalistik begitu. Artinya dunia ini butuh jurnalis gitu ya. Walaupun kita juga harus ngaku juga, kita harus nyebut juga bahwa dunia jurnalistik juga tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Secara ekonomi juga ada tantangan, terus kemudian juga dengan perkembangan teknologi juga ada tantangan begitu ya. Tetapi bagaimanapun juga ya gue mengajak untuk mereka ini loh, dengan misalnya gue pertontonan mereka dengan sejumlah film ya, misalnya kayak All the President's Men dan lain-lain seperti itu ya, untuk memboost mereka punya ini bahwa ini jurnalis ini ada profesi yang bagus loh, yang keren. Dan kadang-kadang gue juga banyak undang teman-teman jurnalis datang ke kampus, sharing ya, alumni-alumni yang udah ada di mana gitu, gue ajak dan lain-lain seperti itu.
ya syukurnya sampai sejauh ini mereka nggak tahu kalau gue bohong gitu. Sorry, gue masih mau penasaran yang tadi ya terkait dengan melindungi narasumber tadi gitu ya. Itu kan teorinya seperti itu bahwa memang mempunyai hak tolak dan itu dilindungi oleh undang-undang oleh kode etik pers gitu ya. Teorinya seperti itu. Nah, terkait dengan kebebasan pers di Indonesia, apakah penerapannya saat ini seperti itu? Nah, gini. Sorry, maksud gue rephrase pertanyaan gue. Terkait dengan kebebasan pers, apakah penegak hukum atau siapapun itu menghormati kode etik itu atau tetap aja dihajar, bro? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang artinya ya misalnya gini, yang sederhana aja lah. Kalau tadi Andre udah nyebut ya, pelaku-pelaku kekerasan terhadap wartawan itu siapa gitu ya. Emangnya mereka nggak tahu kerjanya wartawan kayak apa? Yang namanya wartawan kan mencari informasi. Apalagi kalau misalnya wartawannya ngeliput sedang dalam situasi konflik lah, demo atau apa begini. Kan orang udah jelas. Misalnya pakai tulisan pers gitu ya, pakai ada ID dan lain-lain seperti itu, bawa kamera dan lain-lain. Kenapa juga masih dipukulin gitu loh? Ya, apalagi kalau misalnya pas nyorot ada polisi lagi mukulin mahasiswa lah atau demonstran dan lain-lain gitu kan, difoto gini-gini, wah dikejar. Mana balikin, hapus itu video dan lain-lain seperti itu. Ya maksud gue adalah bahwa kita tidak dalam situasi yang ideal di mana banyak pihak itu mengerti apa tugas dan fungsinya dari para wartawan gitu ya. Bagaimanapun para wartawan ini sudah mengorbankan diri untuk meliput hal-hal yang orang biasa pasti kabur dari tempat itu gitu ya. Ketika ada banjir, ada kebakaran, gunung meletus, wartawan datang. Orang biasa mah kabur kan, menyelamatkan diri kan. Nah, wartawan datang ke situ untuk mengabarkan ada apa nih situasinya. Nah, harus dihargain dong tugas-tugas yang seperti ini begitu ya. Kenapa kemudian dikena kekerasan dan lain-lain seperti itu. Ya mungkin yang All President's Man itu kan terkait ini ya, menceritakan ada bumbu fiksinya tentunya. Cuma kan ada background story-nya adalah Nixon ya waktu itu ya. Iya, Nixon. Lalu itu ada satu narasumber si Deep Throat itu. Deep Throat. Itu gimana tuh? Nah, ini juga contoh bagaimana komitmen dijaga oleh seorang wartawan ya. Bob Woodward yang waktu itu berhubungan sama si Deep Throat yang menjadi narasumber utama di balik jatuhnya Nixon ini. Bob Woodward yang Dustin Hoffman atau yang Richard Gere? Bukan. Robert Redford ya. Robert Redford. Dia yang ketemu sama si Deep Throat dan kemudian dia menjaga identitas si Deep Throat itu bahkan lebih dari 74 sampai lebih dari 30 tahun. Bahkan itu disebut sampai disebut sebagai salah satu rahasia yang paling disimpan rapat-rapat gitu ya pada waktu itu. Dan kemudian akhirnya Bob Woodward sendiri kemudian menuliskan siapa itu si Deep Throat itu, dan kemudian akhirnya terbukalah bahwa ini adalah wakil direktur CIA pada waktu itu, Mark Feldman kalau salah namanya. Wakil direktur CIA. Jadi kalau analogi itu wakil kepala BIN ya kalau di gua agak lupa wakil direktur CIA atau FBI gitu ya antara dua. Kayaknya FBI. Nah, jadi artinya orang yang punya posisi yang sedemikian penting dan tahu lalu lintas dan informasi. Dan justru dari aparat penegak hukum Aparat penegak hukum. Sangat tinggi di antara penegak hukum. Betul. Jadi artinya bahwa ada banyak juga orang-orang di dalam pemerintahan, perusahaan dan lain-lain yang kemudian merasa bahwa ini sistemnya ada yang nggak beres nih. Sehingga dia harus ada hati nuraninya Ada hati nuraninya sehingga dia speak up dengan jurnalis menyampaikan apa yang dia tahu supaya kemudian publik akan terselamatkan. Nah, kira-kira begitu. Gimana Andri, lu ada yang mau ditambahin gak soal itu tuh? Kayaknya lu punya perspektif juga itu. Ya, itu sebenarnya film wajib yang harus ditonton. Kurikulum wajib calon wartawan ya. Oleh wartawan ya. Itu gue juga nonton film itu berkali-kali. Itu karena tidak hanya menceritakan soal etik, bagaimana melindungi narasumber yang tadi ditanyakan oleh Bro Christian, tapi juga banyak sekali teknik-teknik investigasi dan teknik wawancara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi banyak trik-triknya lah di situ. Gue ingat ada satu momen ketika si wartawannya itu cuma minta konfirmasi iya atau tidak kepada si narasumbernya itu. Di ujung telepon narasumbernya itu takut mengatakan iya. Akhirnya si jurnalisnya, temannya si Bob Woodward ya, satu teman Carl Bernstein. Carl Bernstein bilang, oke deh kalau gitu gue hitung 1 sampai 10. Kalau lu nggak bersuara, dianggapnya iya. Oh, gitu-gitu tuh. Iya. Tapi boleh kayak gitu ya? Boleh. Berarti dalam bahasa kode. Iya. Jadi dia hitung tuh. Dia telepon, dia hitung. Dia hitung 1 sampai 10. Di ujung sana dia diam aja.
berarti dia mengatakan iya. Oke. Itu satu teknik tersendiri lah. Jadi Jadi banyak hal-hal yang menjadi inspirasi sebenarnya dari cerita film The Old President's Man itu. Gue penasaran banget tentang teknik barusan gitu ya. Jadi misalnya gue seorang jurnalis, lu narasumber gue. Ada sebuah hal gue butuh konfirmasi lu ya atau tidak. Tapi gue bilang, gue kode bahwa kalau lu diam artinya ya. Berarti terus lu diam aja nih. Terus gue sebagai jurnalis gue bilang orang ini mengatakan ya. Enggak dong. Dia kan harusnya pasif, dia tidak pernah mengatakan ya. Justru si jurnalisnya yang membuat situasi itu, tapi itu nggak apa-apa ya. Tidak mengatakan tidak bukan berarti ya. Maksud lu gitu ya? Kira-kira kan tadi. Tapi kan itu kesepakatan. Sepakatan. Kesepakatannya tadi misalnya kalau gue ngitung sampai 10, lu diem aja, lu berarti iya. Oh, berarti dia udah sepakat bahwa udah sepakat. Paham. Cara ini gue terima. Karena misalnya dia takut kalau misalnya ada direkam, misalnya ada yang menyadap dan lain-lain kayak gitu, dia secara literally ngomong iya gitu kan, itu kan jadi problem. Itu yang dihindari sebenarnya. Itu yang dihindari. Sama sini narasumbernya. Jadi ini teknik-teknik itu. Nah, satu lagi, kalau misalnya seorang jurnalis nongkrong kayak kita nih, lagi nongkrong lah, lagi ngopi, ngobrol nih. Ngobrol, terus tiba-tiba gue jurnalis, Koko temen gue, Koko nge-spill sesuatu, kan gue denger nih, gue jadiin berita. Gak bisa langsung otomatis kayak gitu juga. Gue harus bilang dia dulu, bro, apa yang lo omongin gue jadiin berita dong gitu ya. Tadi gue bilang ada proses verifikasi. Misalnya dia ngasih lihat dokumen. Nah, kecuali ada dokumen. Tapi dalam rangka bukan dalam rangka lagi interview atau wawancara atau investigasi, dalam rangka nongkrong. Itu informasi awal. Jadi semestinya nanti seorang jurnalis tadi harus membunyikan informasi tadi, membunyikan dokumen tadi ke narasumber-narasumber lainnya. Seperti itu. Lu udah punya bekal, apalagi lu udah punya bekal dokumen atau lu udah melihat dokumennya. Otentisitasnya juga mesti itu ya. Kita harus bisa memverifikasi otentisitas dari dokumen tersebut. Jadi nggak automatically lu harus bisa mempublish informasi awal yang disampaikan oleh Koko tadi. Jadi kan tadi gue bilang di awal itu prosesnya sangat panjang. Terkait teknik recording tanpa persetujuan itu nggak boleh dong? Boleh. Kita harus minta persetujuan. Harus ya. Dengan narasumber harus selalu seperti itu. Ya. Kecuali kalau kaitannya dengan investigasi. Itu dia maksud gue, investigasi konteksnya. Misalnya gini, contoh ya. Wartawan udah denger nih terkait misalnya kalau di penjara tuh ada banyak gembong narkoba. Ya betul misalnya ya. Gak mungkin dong wartawan nanya datang ke penjara, woi mana gembong narkobanya? Coba ngadep ke gua, kan gak mungkin. Ngaku gitu. Tapi lalu kemudian misalnya yang juga dilakukan adalah misalnya nitip kamera dalam bentuk bolpen nih, nyorot gini gitu ya. Tapi kan kemudian juga gambar kita lihat kualitasnya gimana, bagus apa enggak, cukup meyakinkan atau enggak, gini. Dan kita juga kan perlu melindungi si narasumber ini. Betul. Jangan sampai lalu kemudian dia teridentifikasi dan kemudian 1-2 hari kemudian digebukin. mati. Dan lain-lain seperti itu. Nah, gimana caranya untuk tungguin? Informasinya bisa keluar, tapi kemudian narasumbernya pun juga kita jaga. Gitu. Nah itu ada macam-macam lah cara-caranya gitu ya. Nah, tetapi intinya adalah di dalam kode etik juga disebutkan bahwa penggunaan cara-cara tertentu untuk kepentingan investigasi itu diperbolehkan. Jadi misalnya salah satu tadi misalnya menggunakan kamera tersembunyi, itu satu. Kedua, kita nggak menyebutkan identitas kita siapa. Kitanya si jurnalisnya. Si jurnalisnya. Jadi misalnya, kita mau ngelihat situasi di penjara kayak apa. Kita nggak perlu juga nyebut ke depan waktu pas lagi diperiksa sama petugas dan lain-lain, misalnya bilang saya jurnalis, wah pasti udah diusir duluan, gitu-gitu. Tapi kita bilang aja misalnya, enggak, saya lagi mau jenguk si ini gitu. Saudara gitu saudara, atau apa gini-gini. Ya udah kita di situ nongkrong terus ngelihat kiri kanan, kita bisa mendeskripsikan lah seperti apa situasi di penjara dan lain-lain. Nah itu diperbolehkan. Jadi gue nyambung sama yang tadi yang disampaikan Kungkum ya, undercover ya. Undercover ya. Ya pernah juga sih gue melakukan itu gitu ya. Dan juga Yandri undercover. Jadi waktu itu jadi tukang bakso atau tukang apa? Enggak. Hatinya bunyi. Ada beberapa case memang waktu itu. Satu waktu itu ketika misalkan kami di kantor ya berusaha melakukan investigasi aborsi ilegal. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh, sekarang aturannya udah beda ya undang-undangnya, sudah membolehkan dan seterusnya. Dilakukan oleh dokter-dokter.
Dan ini dokter-dokter ternama semua, punya nama gitu ya. Atas dasar kemanusiaan ya waktu itu mereka lakukannya itu ya? Enggak juga, atas dasar uang ekonomi. juga. Iya, ada dasar uang. Iya. Oke. Ada cuannya juga di situ mereka. Nah waktu itu bingung tuh, kita gimana ya? Ya udah deh, undercover aja. Siapa? Cari deh, yang hamil siapa ya? Yang lagi hamil. Oke. Yang lagi hamil siapa nih? Oh, istrinya si A gitu ya, teman di kantor. Oh gitu. Iya, dia suruh kesana dulu gitu. Pura-pura lah dia kesana gitu kan. Wah, saya mau menggugurkan kandungan saya, bla 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 bla. Tapi kita udah kita minta ini nih titip ke si teman itu kan. Selama lu di sana, lu lihat ada berapa perawat, ada berapa dokter, ada berapa bilik, bagaimana suasananya, scanning lah, bagaimana antriannya, semasif apa pasien yang datang ke sana dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi datanglah dia pura-pura dia mau menggugurkan kandungannya gitu kan. Ke tempat praktek seorang dokter yang sangat terkenal waktu itu. Nah, tapi informasi itu baru informasi awal dari temen yang tadi undercover. Kita kirim lagi orang yang lain. Seperti itu juga. Untuk menguatkan cerita yang pertama. Berarti bukan it's not one time only, itu pattern gitu ya. To establish a pattern gitu. Betul. Ya. Nah, setelah itu baru kita kirim wartawan beneran datang ke sana untuk melihat dan juga sekaligus mengkonfirmasi apa yang sudah didapat dari informasi sebelumnya tadi. Seperti itu. Gue juga pernah melakukan ketika pergi ke Medan waktu itu ya. Tempo waktu itu bikin semacam investigasi obat-obat yang katanya bisa menyembuhkan kanker gitu ya. Banyak tuh klinik-klinik yang gak jelas lah yang dari China dan kawan-kawannya itu. Jadi ada satu whistleblower gitu ya cerita, lalu dia bilang ini masif banyak di banyak daerah. Salah satunya yang paling besar di Medan itu. Gue kesana, gue pura-pura jadi pasien. Bukan jadi pasien, jadi saudaranya pasien. Gue bilang saudaranya pasien. Gue bilang kakak saya punya kanker gini. Oh iya bisa di sini. Jadi gue bisa ngeliat tuh, wah biliknya seperti apa, ruangannya seperti apa, semewah apa di situ ya. Setelah itu temen gue yang lain yang berangkat ke sana. Jadi kita giliran. Itu dari satu kantor. Iya, dari satu kantor. Itu teknik-teknik yang tadi dibilang oleh Kumkum ya. Nitip rekaman juga sering tuh bisa kita lakukan. Kita nitip rekaman ke satu narasumber gitu ya. Kalau memang tadi, tapi aspek publiknya kita harus lihat seberapa signifikan dan seberapa besar magnitude bahwa informasi yang kita dapatkan itu benar-benar buat kepentingan publik. Seperti itu. Jadi kalau narasumber anonim itu ya mungkin kalau sekarang di media lain tuh kayak mystery guest, terus yang mukanya di bakso borak. Itu tuh pakai topeng segala gitu kan. Itu zaman dulu banget ya. Menarik banget soal All the President's Men yang menceritakan mengenai si Deep Throat tadi ya, tokoh utamanya di situ. Dan itu kan film itu kayaknya rilis udah cukup lama ya waktu itu 70-an. Si Robert Redford masih muda. Masih muda. Dan sekarang itu kalau nggak salah si akhirnya Bob Woodward akhirnya mereveal, nge-spill ya setelah si narasumber tadi itu meninggal. Itu kan, dan ternyata wakil direktur FBI. Artinya di situ kan ya selain mungkin filmnya harus di remake sekarang karena udah full circle kan. Adalah bahwa ya ternyata narsum anonim ini itu bukan ecek-ecek gitu loh. Ini dan justru dari APH juga, aparat penegak hukum gitu. Itu kan kasus di Amerika gitu. Nah, gue pengen nanya nih sekarang. Lu pernah nggak dapat narsum yang ngeri-ngeri sedap lah, tapi ternyata ternyata narsumnya ternyata ya APH yang udah berbintang lah gitu. Nah, dia lah masih lebih aktif. Bisa konfirmasi nggak pernah dapat kayak gitu? Atau gue harus hitung sampai 10 nih? Kalau iya artinya iya. Kalau ya ada sih. Ada, oke. Jadi nggak usah dihitung sampai 10 ya. Yang sekarang di kabinet juga ada. Oke. Jadi tapi nggak perlu tahu siapa. Iya, nggak usah. Tapi jadi maksud gue kan ternyata ya agak narasumber tadi itu bukannya orang-orang yang sempalan gitu. Ini orang-orang yang memang butuh outlet untuk bicara. Jadi kerahasiaan narasumber itu sebenarnya bermanfaat bagi demokrasi gitu. Jadi bukannya jangan dianggap itu
suatu pembangkangan hukum atau perintangan penyidikan gitu ya dalam konteks hukum pidana, dan juga ya itulah kebebasan pers ini yang kita lagi celebrate lah hari ini. Gitu bro. Sebenarnya selebrasi Hari Kebebasan Pers itu juga sebenarnya refleksi ya. Refleksi, refleksi ya lebih bagusnya ya. Lebih refleksi dan juga tribut buat teman-teman yang jurnalis yang sedang dipenjara di beberapa belahan dunia ini. Jadi mungkin mereka juga lebih buruk kondisinya dari Indonesia gitu ya, sampai berada di balik tahanan gitu. Ada berapa yang lebih buruk? Kita di peringkat berapa dari berapa? Kita sekarang di 127 dari 180. Jadi ada 60 negara di bawah Indonesia ya. Gue pengen tahu ya, kapan peringkat Indonesia posisi indeksnya tadi itu terbaik di masa kapan sih? Paling tinggi. Paling tinggi yang pernah kita capai. Itu terjadi pada tahun 99-2000. Ketika reformasi ya. Habis kita reformasi, terus kemudian kita punya undang-undang pers. Ya. Itu lagi euforia, itu lagi itu ya. Dan terus kemudian pada waktu itu juga nggak lama dari itu kan terus kemudian Kementerian Penerangan ditutup. Betul. Ya. Nah di situ adalah situasi yang memang kemudian memang lebih bebas. Saat itu saat terbaiknya. Dan itu kalau nggak salah rankingnya itu sekitar di bawah 100, kalau nggak salah 98, rankingnya ya, ranking 99, 98 begitu. Itu terbaik yang pernah kita punya. Itu yang terbaik kita pernah punya. Dan pada saat itu kan memang baru sebelumnya kan 32 tahun media beda lah gitu ya. Kemudian reformasi terbuka semua dan kemudian ya itulah mulai terbebas segala macam dan kemudian makin lama sekarang jadi posisi saat ini tadi berapa sore angkanya? 127 terendah ya? Ya sepertinya ya, gue harus cek lagi datanya. Om Bro sekalian ini apa suka terima kiriman lewat WA gitu ya, PDF-an terutama dari Tempo dari Tempo ya, apalah yang lagi rame pada pada minggu itu, terus kemudian muncullah ada bentuk PDF-nya dan kemudian disebarin. Om Bro tolong dibantu bahwa kita perlu menghargai teman-teman yang mengerjakan itu, sehingga karena ada hak ciptanya gitu. Ada hak cipta dan lain-lain seperti itu. Ada kecenderungan juga sebenarnya sekarang media berusaha tidak terlalu bergantung pada iklan. Jadi kita berusaha shifting tuh dari yang tadinya heavy rely on advertising gitu kita coba geser untuk sifatnya lebih ke subscriber. Ya nggak apa-apa, emang wajar. Itu adalah salah satu revenue source dari media adalah membuat advertorial. Nah gue pengen tahu nih, sejauh apa sih advertorial itu bisa advertorial? Apa batasan-batasannya? Jurnalis yang hebat itu bukan jurnalis yang kemudian punya posisi sebagai pemret, sebagai apa, bukan posisi bukan struktural gitu ya. Tetapi karena dia misalnya dipercaya oleh narasumber, banyak orang kemudian menitipkan informasi-informasi lewat dia. Karena itu menunjukkan dia punya jaringan yang kuat, lobby yang bagus dan lain-lain, dan kemudian dipercaya sebagai jurnalis, integritasnya ada. Nah, jurnalis yang kayak beginilah. Jangan pernah kita melakukan self censorship. Jangan pernah. Self censorship tuh kayak gimana maksudnya? Jadi gini, tadi balik yang tadi gue cerita di awal, kan banyak teror, banyak kekerasan terhadap jurnalis. Tadi kan gue bilang ada pelakunya, ada beberapa kelompok. Nah kalau kita lihat lagi secara spesifik, itu bentuk-bentuk terornya kan macam-macam. Tujuannya apa sih? Agar si media tersebut atau wartawannya takut menyampaikan informasi kepada publik, sehingga terjadilah self censorship. Itu yang tidak boleh terjadi. Sekolah Sumber Ilmu.